Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin, Syarhul Arba'in fi Huquqil Ibad. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-16, yaitu bab nahyi 'anis sihri, bab larangan terhadap sihir. Larangan dari perbuatan sihir. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man taqayyara, orang yang taqayyara, melakukan atau meyakini taqayyur, ada kesialan, ada buruk atau semacamnya, atau diramalkan atau ditakoyurkan. Ditakoyurkan artinya dia diramalkan ada kesialan pada dirinya karena suatu kejadian burung yang lewat atau binatang yang lain, maka dianggap mengandung atau menyebabkan kesialan. Maka dia diberitahu kesialan tersebut, maka dia percaya. Apabila dia meyakini atau percaya dengan takoyun yang disampaikan kepadanya, maka ini disebutkan di dalam lafaz hadis itu diramal, ditakoyurkan, diramalkan ada kesialan karena atau disebabkan perjalanan buruk atau hewan yang lain seperti ular, kucing dan sebagainya. Al-nakahana, atau dia melakukan perdukunan, dia melakukan perdukunan, al-tukuhinalahu, atau dia didukunkan, tukuhinalahu untuknya, dia diobatkan kepada dukun atau didatangkan dukun untuknya dan dia ridho, maka ini yang disebut tukuhinalahu, didukunkan atau didatangkan dukun untuknya. Al-sahara al-suhiralahu, atau dia melakukan sihir, atau suhiralahu, disihirkan untuknya. Maksudnya dia mendatangi tukang sihir, kemudian tukang sihir ini melakukan sesuatu sihir untuknya. Suhiralahu. Wa man aqadahu uqdatan, dan barang siapa yang aqada uqdatan, mengikat suatu simpul, dan ini biasa dilakukan oleh para dukun, tukang sihir dan semacamnya. Atau uqida uqdatan, atau dia bukan melakukan sendiri tapi dilakukan untuknya, dilakukan bugul-bugul tadi yang biasanya dilakukan tukang sihir dan paranormal dan sebagainya. Wa man ata, kemudian yang berikutnya,
Jadi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu rangkaian perbuatan, beberapa perbuatan yang memiliki hukum yang sama atau hampir sama. Waman yang kemudian berikutnya yang juga memiliki hukum yang sama. Waman acara hina. Demikian juga orang yang datang kepada dukun. Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian membenarkan apa yang dia katakan. Maka semuanya ini, perbuatan-perbuatan ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini hadis yang sahih dan ada beberapa hukum yang berkaitan dengan sihir dan yang semacamnya. Karena perbuatan-perbuatan ini sebenarnya mempunyai satu rumpun, satu kedekatan antara satu perbuatan dan yang lain yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu sihir, perdukunan, paranormal, ramalan, membuat bubur-bubur tadi dan sebagainya, atau mendatangi dukun, didukunkan, disihirkan untuknya. Ini semuanya perbuatan yang memiliki kedekatan hukum. Meskipun masing-masing ada tingkatan, yang satu lebih parah, lebih kufur daripada yang lainnya, tapi memiliki kesamaan hukum, yaitu sama-sama dihukumi kufur dengan apa yang dituduhkan kepada Muhammad SAW. Maka ini hadis yang akan kita bahas dalam hari ini. Yang pertama, sihir yang tadi disebutkan dalam hadis. Adapun taqayyur sudah dibahas dalam hadis sebelumnya. Masalah taqayyur yaitu meyakini atau dia percaya dengan kesialan pada burung atau semacamnya, ular, kucing. Maka ini termasuk taqayyur yang sudah kita bahas dalam hadis sebelumnya. Maka yang dibahas di dalam hadis ini lebih ditekankan kepada selainnya. Karena sudah dibahas taqayyur ini dalam hadis yang lalu, ke-15. Nah, yang pertama dibahas di sini sihir, perdukunan dan sihir. Yang nanti perdukunan akan disebutkan karena disebutkan 2 kali, takahana tuku hina. Ini yang pertama. Kemudian mana takahina. Kalau yang pertama dia yang melakukan perdukunan atau didukunkan, yang kedua dia mendatangi dukun dan membenarkan. Akan dibahas dalam pembahasan kedua setelah sihir. Nah, yang pertama itu adalah sihir dan akhoda atudatan. Ini memiliki kedekatan makna. Sama-sama sebenarnya bentuk sihir. Sihir secara bahasa, asihru fil lughah ma khafiya wa la tufasahu, adalah sesuatu yang samar, tersembunyi, sangat samar sebabnya. Artinya sulit untuk diketahui sebabnya. Ini sebenarnya makna asal dari sihir. Yang tersamarkan, enggak kelihatan sebabnya, hubungannya, kaitannya, tersamarkan. Tapi sebenarnya memiliki hubungan kuat. Wa minhu summi as-sahar li akhiril lail. Dan karena makna samar inilah, makna gelap, makna samar, tidak jelas, disebutlah sahar, waktu sahur, yaitu akhir malam. Disebut karena kegelapannya. Disebut karena kegelapannya dan juga karena sihir
sering dilakukan di waktu sahar. Di waktu sahar, yaitu akhir malam. Ini kebanyakan sihir dilakukan di akhir malam sebelum subuh atau di waktu sahur. Di annal af'al allati taqa'u fihi taqulu khafiyah. Nah, karena perbuatan yang dilakukan di waktu itu taqulu khafiyah, itu tersembunyi atau tersamarkan. Ini kenapa disebut waktu sahur gelap, waktu akhir malam, dan sering dilakukan sihir pada waktu itu karena gelap dan tersamarkan. Wasihru aqdun, dan sihir itu adalah merupakan aqdun, sebuah akad, perjanjian, kesepakatan baina insan wa syaitan, yang sebenarnya terjadi antara manusia dan syaitan. Liyaquma syaitan lil insan, dengan perjanjian syaitan ini akan melakukan ikatan akad dengannya. Ini dilakukan oleh jin ini secara tersamarkan, tidak kelihatan, sehingga yang dilakukan oleh tukang sihir hanya sesuatu yang sifatnya nampak dilakukan oleh manusia, dan setelahnya setanlah yang melakukannya. Kerjasama antara manusia dan setan atau jin. Jadilah sihir. Karena itu tidak ada sihir kecuali dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin. Dan secara global telah disebutkan hukum meminta bantuan jin di dalam surat Al-Jin. Fa innahu kana rijalun minal insi yaquluna bi rijalin minal jinni fazadahum. Ada kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah menghikayatkan para jin yang mengaku, para jin yang menyampaikan bagaimana hakikat di alam jin. Maka dari rijalun minal insi, dan ada orang-orang dari kalangan manusia, mereka meminta bantuan, perlindungan. Ya'uduna bi rijalin minal jinni, minta bantuan orang-orang dari kalangan jin. Rijal disebut orang-orang laki-laki, meskipun ini sebenarnya penyebutan intinya dari kalangan manusia, ada yang berhubungan dengan kalangan jin, minta bantuan. Fazaduhum rahaqa, dan itu semakin menambah rahaqa. Disebutkan tafsirnya oleh para ulama ahli ilmu, ada beberapa makna. Di antaranya fazaduhum dha'fa, semakin menambah lemahnya mereka. Minta kekuatan kepada jin, tapi sebenarnya semakin menambah lemahnya mereka. Dan orang yang minta bantuan kepada jin, dia sebenarnya tidak semakin kuat, tapi semakin lemah. Tafsir yang kedua, rahaqa maknanya isman, yaitu dosa, bertambah dosa. Di antara makna rahaqa juga kufran, bertambah kekafirannya. Fazaduhum rahaqa, maksiat, dosa. Nah, ini makna-makna yang semuanya mengarah kepada kelemahan, dosa, dan kekafiran. Maka ini sebenarnya hubungan antara jin dan manusia ini tidak menambah kebaikan pada manusia ataupun jin, tapi justru semakin menambah keburukan, hingga bisa mencapai derajat kekafiran. Ini bisa menambah derajat kekafirannya, jauhnya dari Allah, dosa yang akan semakin dia dapatkan, dosa besar. Wal kahana, kemudian perdukunan, kahana, yang dimaksudkan dengan perdukunan hidya ilmu ghaib adalah pengakuan memiliki ilmu ghaib antariqi syayatin, dengan bantuan atau dari jalan para syaitan atau para jin. Ini sebenarnya hakikat perdukunan.
meskipun namanya kiai, Gus, Syekh, Habib, Ustadz, meskipun namanya berbeda-beda, tetapi apa? Tetapi dia meramalkan sesuatu yang akan datang, itu baik. Mengaku itu baik, atau menemukan barang hilang dan sebagainya, anak hilang. Maka ini semuanya apabila meminta bantuan jin, minta bantuan siapa? Jin. Maka ini sebenarnya masuk kategori perdukunan, karena meskipun orang yang atau bentuknya dukun ini yang melakukan perdukunan seorang yang disebut Ustaz, Habib, Syekh, Kiai, Gus, dan sebagainya, sama saja hakikatnya dukun. Kadang ada dokter yang juga melakukan perdukunan, terkun, dokter dukun, dan uskun, ustaz dukun, ya kan, dan sebagainya. Ini banyak fenomena yang seperti itu. Nah, ada beberapa kaidah penting yang perlu untuk diketahui dalam masalah hal ini atau dalam permasalahan sihir dan perdukunan. Nah, para ulama berselisih tentang hukum sihir. Yang pertama, ikhtilaf ulama fi kufri sahir al-awwal. Para ulama berselisih, yang diperselisihkan kafirnya, bukan haramnya. Jadi kalau keharamannya, para ulama sepakat. Sebenarnya tidak ada perselisihan tentang haramnya sihir dan perdukunan. Hanya kelompok-kelompok sesat yang mereka membagi sihir jadi dua, sihir putih dan sihir hitam. Kalau sihir hitam ini nggak boleh, kalau sihir putih boleh. Bahkan dipelajari di pondok-pondok pesantren, sebagian pondok pesantren. Mereka menyebutnya sihir putih, atau kalau dukun putih, dan sebagainya. Diberi nama-nama yang kelihatannya mentara, paranormal putih. Maka sebenarnya namanya dukun, apapun bentuknya, demikian juga paranormal dan berbagai macam nama, ini sebenarnya semua hitam, artinya haram. Hanya saja para ulama berselisih tentang status tukang sihir, dukun, atau perdukunan, apakah itu sudah mengeluarkan dari Islam perbuatan itu atau tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat besar. Yang pertama, Abu Hanifah, Malik bin Ahmad fi riwayat. Imam Abu Hanifah, Malik bin Ahmad dalam riwayat, wa ta'ifatun min as-salaf, dan sebagian dari kalangan salaf mereka berpendapat bila kufri sahirin mutlaqan, bahwa tukang sihir itu mutlak kafir. Artinya mereka semuanya, siapapun dia tukang sihir, kalau melakukan praktek sihir perdukunan, paranormal dan sebagainya ini, maka dia adalah kafir. Ini secara mutlak. Ini mazhab pertama. Yang kedua adalah Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Bila annahu yustafsaru min as-sahir. Ini perlu diperinci. Perlu diperinci tentang tukang sihir ini. Fa'ilkan apa syirki, apabila tukang sihir dia ini terjerumus dalam kesyirikan, kafar, maka dia telah kafir karena kesyirikan yang dia lakukan. Dan mayoritas ini dukun, tukang sihir, dia melakukan kesyirikan, meyakini adanya kesyirikan. Harus ada keyakinan syirik. Kalau enggak, dia enggak bisa jadi dukun, enggak bisa jadi paranormal, enggak bisa jadi tukang sihir. Harus ada dalam hatinya keyakinan sihir, keyakinan syirik, baru dia akan bisa berfungsi.
Maksudnya dia baru bisa menjadi dukun apabila dia punya keyakinan. Nah, wa'illa jika dia itu tidak memiliki keyakinan sihir, lam yakfur, maka tidak sampai kepada kafir. Ini rincian yang disampaikan dinukil dari Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, bayuqalu lis-sahir, dikatakan kepada sahir, tukang sihir, sif as-sihr alladhi tashab bi. Coba sebutkan bagaimana kamu itu modelnya, sifat sihir yang engkau lakukan, yang kamu lakukan sihir ini bagaimana sihirnya. Maka harus diperinci. Fa in kana ma yashhar bihi kalam kufrin sahih. Apabila yang digunakan dalam sihirnya itu ucapan-ucapan kekafiran, maknanya jelas kekafiran di dalamnya, kufrun sharih. Kalau kalimat-kalimat, karena biasanya tukang sihir dia mengucapkan, melafadzkan lafaz-lafaz mantra-mantra, jampi-jampi untuk memulai sihirnya. Nah ini, perkataan-perkataan ini yang dilihat. Apa yang kamu ucapkan? Kalau mengandung kata kufur, maka mustutiba minhu, maka harus disuruh bertaubat dari kekafiran ini. Mereka namanya seperti kalangan la yakunu kufran, tetapi jika kalimat-kalimat yang diucapkan itu tidak sampai kekafiran, ini wa kana ghairu ma'ruf, ucapan-ucapannya ini tidak tahu. Kamu tahu maknanya? Jampi mantranya ini kadang yang mengucapkan itu nggak tahu maknanya. Saya nggak tahu, pokoknya saya belajarnya atau diajari mengucapkan kalimat yang dia sendiri tidak paham, tapi dia hafal. Karena bagaimana, dan termasuk orang menghafal Quran itu juga dan nggak tahu maknanya. Banyak. Maka demikian juga mantra-mantra sihir ini kadang orang yang penting pokoknya dia ucapkan, dia nggak tahu maknanya dan dia tidak akan dia dihukum, ditakzir. Baikkannya ya alamu annahu yadhur bihi ahlan, dan jika dia tahu ucapannya tadi yang tidak dia pahami, yang nggak jelas maknanya, membahayakan orang lain, itu bisa jadi ucapan tadi memandaratkan orang, memang sihir. Dan ucapan-ucapan itu memang digunakan oleh jin dan syaitan untuk melicingkan atau menjalankan sihir dan bisa memudaratkan orang biidznillah dengan izin Allah. Maka jika demikian, min ghairi qatlin, apabila tidak sampai membunuh, tidak sampai madarat atau bahayanya itu membuat orang mati. Jadi ini sihirnya. Sihirnya membuat orang sakit tapi nggak sampai mati. Maka fa'amada an ya'malahu, dan dia sengaja untuk melakukannya, nggak sampai sihirnya membunuh, maka uzira, maka dia dihukum takzir sesuai dengan hukum atau keputusan hakim. Maka dia dihukum. Ini perbuatan kalau di sekarang ini di Saudi, perdukunan sihir ini tindak pidana. Tidak pidana. Artinya orang yang dia jelas melakukan sihir dan ini terpengaruh dengan sihir ini, dan jelas ada hubungannya, memang dia yang menyihir menyebabkan yang disihir ini sakit atau semacamnya, maka ini tindak kriminal, termasuk tindak pidana yang berhak untuk dihukum. Hukumnya sesuai dengan yang berlaku. Yang di Saudi bisa jadi sampai dihukum bunuh, kalau sampai membunuh, dipenjara atau dicambuk dan sebagainya. Nah ini adalah hukum syar'i. Hukum syar'i. Kalau di negeri kita tidak bisa dimasukkan pidana. Iya. Dukun ini nggak bisa dimasukkan hukum pidana, nggak ada buktinya.
nggak bisa dibuktikan bahwa ini adalah perbuatan pidana. Pidana kalau di negeri kita kan pokoknya yang membunuh dan sebagainya dengan langsung. Pakai dukun dan sebagainya nggak bisa. Makanya salah satu cara pembunuhan yang dianggap aman di negeri kita pakai apa? Sihir dan dukun. Nggak bakal kena apa? Delik hukum pidana. Padahal ini sebenarnya secara syar'i ini tidak dibina. Nah disebutkan. Nah Imam Syafi'i masih dalam pendapat Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad dalam satu riwayat diriwayatkan wa Dawud Al-Zahiri. Demikian juga mazhabnya Dawud Al-Zahiri. Wa dhahir annaha riwayatan an Malik. Demikian juga secara zahir ini diriwayatkan dari Imam Malik. Qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan wa fil mabsuti, dan di dalam kitab Al-Mabsut rawa Ibnu Nafi meriwayatkan Al-Malik dari Malik, Imam Malik rahimahullah, fil mar'ati tukirru, tentang ada seorang wanita yang mengaku tukirru anna aqwada zawjaha, bahwa wanita ini membikin pukul untuk suaminya, menyihir. Aqada, hanya kata sihir. Aqada zawjaha an nafsiha aw ghairiha, tentang dirinya atau dari dirinya. Aqada zawjaha an nafsiha aw ghairiha minan nisa. Dia menyihir suaminya ini terhadap dirinya atau terhadap wanita lain, annaha tunakkal wala tukar, maka ini tidak dibunuh tetapi dihukum. Ini pendapat Imam Malik dalam satu riwayat yang disebutkan Ibnu Abdul Bar. Nah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini tentang perbedaan pendapat. Apakah sampai kepada derajat kafirkan ataukah tidak sampai? Maka sebenarnya pendapat yang bisa dikompromikan antara yang mengkafirkan secara mutlak dan yang memperinci, maka para ulama mereka secara rinci ini lebih mendekati kebenaran, karena ternyata banyak orang yang mempraktekkan perdukunan atau sihir, ternyata mereka itu mempelajari mantra-mantra yang dia sendiri tidak paham, dia sendiri tidak memahami. Hanya saja banyak di antara tukang sihir dukun memang mayoritas, kalau nggak dikatakan hampir semuanya, bisa dikatakan hampir semuanya memiliki keyakinan syirik di dalam hati. Makanya mereka bisa melakukan sihir. Kalau dia itu tidak melakukan kesyirikan, tidak ada kesyirikan dalam hatinya, maka mereka tidak bisa menyihir, tidak bisa melakukan sihir. Tapi dengan fenomena yang terjadi, yang ada memang orang-orang yang dia tidak mengetahui mantra yang dia ucapkan, mantra yang dia ucapkan, maka orang yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Allah Ta'ala bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini dalam kajian yang akan datang bismillah ta'ala. Ila akhiri subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.